Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Singkat GMAHK Jemaat Yosodipuro. Senang sekali rasanya karena kita boleh bertemu pada saat ini di dalam keadaan yang sehat tentunya. Sebelum saya melanjutkan di dalam pembahasan saya, mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya ingin mengangkat satu ilustrasi cerita tentang seorang gadis yang hamil di luar nikah. Karena sangat ketakutan gadis ini karena pacarnya akan dianiaya oleh keluarganya, akhirnya si gadis mengaku bahwa dia dihamili oleh seorang biksu yang tinggal di dekat rumahnya. Di dekat rumahnya ada sebuah kelenteng, tempat di mana seorang biksu itu tinggal. Dan akhirnya keluarga beserta semua orang desa menghampiri biksu ini. Dan mereka memaksa biksu ini untuk dapat mengambil anaknya sebagai istrinya. Mereka mencaci maki biksu ini. Akhirnya si biksu ini menerima si gadis tersebut dengan kata-kata yang sangat singkat. Oh, begitukah? Baiklah. Itulah jawaban si biksu kepada saudara-saudaranya. Kemudian sejak hari itu biksu ini berusaha melengkapi, berusaha memberikan yang terbaik bagi si gadis dan anaknya yang ada di perut. Walaupun hari demi hari pamor dan nama baik biksu ini menjadi tidak baik di desa itu. Akibatnya semakin banyak orang yang sangat membenci si biksu itu. Hari demi hari terlewati. Gadis ini hidup di dalam tekanan. Dia merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dia perbuat terhadap si biksu ini. Dia sangat bersalah karena si biksu ini begitu baik, mengurus dirinya dengan baik beserta dengan calon anaknya. 1 tahun berlalu, akhirnya anak ini lahir. Si biksu terlihat sangat kurus karena dia mengorbankan semua yang dia punya hanya untuk membesarkan anak yang dilahirkan oleh gadis tersebut. Akhirnya karena si gadis ini hidup di dalam tekanan, dia tidak sanggup lagi untuk menyimpan semua rahasia ini. Akhirnya si gadis pergi ke keluarganya dan dia mengakui apa yang terjadi sebenarnya. Bukanlah si biksu itu yang menghamilinya, tetapi pacarnya. Akhirnya keluarganya merasa sangat bersalah kepada si biksu dan mereka datang ke rumah si biksu dan meminta maaf. Dan mereka bermaksud untuk mengambil kembali si anak gadis ini. Si biksu hanya memberikan senyuman kepada mereka. Dan apa kata-katanya? Oh, baiklah. Hanya itu saja kata-kata yang sama yang diucapkan pada saat mereka mencaci maki biksu ini. Keluarga ini sangat bingung dan keluarga ini merasa tidak enak. Mereka bertanya-tanya dan akhirnya mereka berbicara dengan si biksu ini. Maaf, Anda sudah kami rugikan. Anda sudah kami caci maki. Tetapi kenapa Anda masih baik terhadap kami? Nama baik Anda sudah rusak karena kami. Kenapa saat itu Anda tidak membela diri? Kemudian apa reaksi si biksu? Si biksu ini hanya tersenyum dan dia berkata, apalah artinya nama baik saya pada saat itu? Diejek,
saya difitnah, saya tidak masalah. Walaupun dengan cara yang seperti itu, saya dapat menyelamatkan anak gadis bapak dan ibu. Saya rela diperlakukan seperti itu. Karena dengan begitu saya bisa menyelamatkan satu nyawa, yaitu si gadis. Bukankah saya sudah berbuat baik? Lagi pula, kalaupun saat itu saya berusaha untuk menentang bapak dan ibu beserta dengan orang desa saat itu, mungkin saya hanya merusak diri saya hanya menyiksa diri saya. Mereka semua terdiam. Dan biksu ini melanjutkan kata-katanya. Dia bilang seperti ini. Seseorang jikalau dia dari awal percaya, dia akan tetap percaya kepada kita. Tetapi bila mana seseorang tidak percaya, maka dia tidak akan percaya kepada kita. Bukankah lebih baik waktu itu saya terdiam? Manusia jika sudah memiliki pikiran yang negatif, dia akan memandang negatif kepada orang tersebut. Saat kita berbuat baik, kita dibilang mempunyai tujuan tertentu. Saat kita salah, mereka hanya akan menambah garam pada luka kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, biksu ini dengan begitu baik, dia menerima. Dengan begitu rendah hati, dia mengakui seorang gadis itu. Dia merawat gadis itu dengan baik. Dan dia sudah melakukan satu hal yang sangat baik. Pertanyaan bagi saya dan saudara, apakah kita benar-benar baik atau hanya pura-pura baik? Saat kita menanam padi, rumput selalu ikut tumbuh dewasa. Tapi saat kita menanam rumput, tidak pernah ada di sana padi. Seperti yang sudah Tuhan katakan di dalam Titus 2 ayat 7. Ini adalah kewajiban orang tua, pemuda dan hamba yang Tuhan katakan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh di dalam pengajarannya. Kiranya ilustrasi kita pada hari ini boleh menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan biarlah kita tidak berpura-pura untuk menjadi baik, tetapi kita memang baik-baik di dalam hati kita. Selamat menjalani hari ini. Salam sehat, salvation and services.